Nah, setelah itu kita lembutkan ya teman-teman ya. Kita lembutkan dengan cara diremas-remas ataupun ditumbuk juga bisa ya teman-teman ya, yang lembut. Nah, jadi cara pengaplikasiannya nanti saya akan terangkan ya teman-teman ya. Namun saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada kalian cara pembuatannya. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian cara membuat mol atau mikroorganisme lokal menggunakan terasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan terasi udang cap mawar. Terserah kalian ya, kalian juga bisa menggunakan merek terasi yang lainnya. Nah, jadi terasi itu sangat bagus ya teman-teman ya untuk dijadikan bahan pembuatan mol. Nanti kalau sudah dijadikan mol itu sangat bagus untuk tanaman. Selain menghasilkan sumber nutrisi yang sangat bagus untuk tanaman, mol terasi ini juga berfungsi sebagai fungisida, pencegah busuk akar dan juga pencegah busuk batang. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini yaitu pertama terasi udang, terus air cucian beras, kurang lebihnya ini 1 liter, terus di sini ada juga gula merah. Kalau kalian tidak ada gula merah, kalian juga bisa menggunakan molase atau tetes tebu atau gula putih ya teman-teman ya. Untuk gula merahnya ini kalian bisa menggunakan kurang lebihnya setengah on ya teman-teman ya. Ini gula merahnya sudah saya rajang ya. Nah, jadi air cucian beras ini ya, ini sangat bagus untuk tanaman. Selain menghasilkan unsur hara dan menghasilkan zat perangsang tumbuh, air cucian beras ini juga termasuk salah satu air pengencer terbaik untuk pembuatan mol ataupun pupuk organik cair. Terus untuk gula merahnya ini sendiri ya, ini berfungsi untuk makanan atau sumber energi untuk mikroorganisme lokal yang akan kita kembangkan. Nah, oke. Pertama ya, kita ini lembutkan terlebih dahulu ya. Untuk terasi udangnya kita lembutkan terlebih dahulu, terus kita masukkan ke dalam air cucian beras ya teman-teman ya. Atau kalau tidak, kalian juga bisa masukkan terlebih dahulu ini ya gula merahnya ke dalam wadah yang sudah ada air cucian berasnya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu ya gula merahnya ke dalam wadah yang sudah ada air cucian berasnya. Nah, ini gula merah ini sebagai sumber makanan ya teman-teman ya, atau sumber energi mikroorganisme lokal. Setelah itu kita aduk ya teman-teman ya, aduk. Nah, kalau sudah diaduk seperti ini ya teman-teman ya, setelah itu kita lembutkan terasinya ya teman-teman ya. Lembutkan terasinya. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada air cucian beras dan gula merahnya. Saya akan buka terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya buka ya teman-teman ya terasi udangnya. Setelah itu kita lembutkan ya teman-teman ya, kita lembutkan dengan cara diremas-remas ataupun ditumbuk juga bisa ya teman-teman ya, yang lembut. Nah, jadi cara pengaplikasiannya nanti saya akan terangkan ya teman-teman ya. Namun saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada kalian cara pembuatannya. Kita remas-remas. Nah, setelah sudah diremas-remas seperti ini ya teman-teman ya, kita masukkan semua terasi ini ke dalam wadah. Oke, kalau sudah ya teman-teman ya, kita aduk kembali ya teman-teman ya, kita aduk kembali. Nah, kita aduk-aduk. Kalau sudah diaduk-aduk, kita
tutup ya teman-teman ya, wadahnya ya, kita tutup. Nah ini tutupnya yang rapat ya teman-teman ya, nanti akan saya tutup yang lebih rapat. Bila perlu ditutup lakban juga nggak apa-apa ya, supaya rapat. Kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya, kalian simpan di tempat yang teduh ataupun di dalam ruangan ya. Itu kalian simpan 1 minggu sampai 2 minggu ya. Setelah itu mol dari terasi ini sudah bisa digunakan. Nah, waktu penyimpanan ya teman-teman ya, itu usahakan ya setiap hari kalian buka ya teman-teman ya, tutupnya kalian buka, fungsinya untuk ini mengeluarkan gas ya teman-teman ya. Karena waktu penyimpanan nanti ini kan nanti akan menghasilkan gas ya teman-teman ya, menghasilkan gas. Takutnya wadah ini nanti pecah kalau tutupnya ini terlalu rapat ya teman-teman ya. Nah, meskipun nanti dilakban, jadi kalau setiap hari dibuka itu lakbannya buka lagi ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau ini waktu penyimpanan setiap hari dikontrol ya teman-teman ya. Nah, dibuka pelan-pelan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau gasnya yang di dalam ini sudah keluar, ces, nah ditutup lagi yang rapat. Setelah itu ya besoknya gitu lagi ya teman-teman ya, dibuka lagi pelan-pelan. Kalau gas di dalam ini sudah keluar, ces, tutup lagi. Jadi bukanya itu jangan langsung itu ya teman-teman ya, cukup dibuka pelan-pelan saja untuk mengeluarkan gas. Nah, bila perlu ya teman-teman ya, kalian buatkan ini ya teman-teman ya, selang pembuangan gas. Nah, selang pembuangan nanti di bawahnya ini dikasih saringan seperti air ya teman-teman ya. Itu fungsinya agar gas itu di dalam ini ya, ini agar supaya bisa keluar. Nah, namun udara yang di luar itu tidak bisa masuk ke dalam wadah ini, itu ya teman-teman ya. Namun kalau kalian tidak bisa membuat pembuangan selang seperti yang saya terangkan ini, kalian cukup buat seperti ini saja ya teman-teman ya. Nah, wadahnya ini ditutup yang rapat saja, namun setiap hari harus dikontrol untuk membuang gas di dalamnya ini ya teman-teman ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, mol terasi ini kalau sudah jadi ya, ini bisa langsung digunakan untuk tanaman dengan cara di spray ya teman-teman ya, atau dikocor pada media tanam. Terus untuk perbandingan antara mol terasi ini dengan air sumur, itu perbandingannya 1:10. Misal molnya ini 1 liter, berarti air sumurnya itu 10 liter. Atau kalau molnya ini 100 ml, berarti air sumurnya itu 1 liter. Itu ya teman-teman ya. Nah, mol terasi ini selain bisa langsung digunakan pada tanaman, juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair ya teman-teman ya, sebagai pengganti bioaktivator. Biasanya kan saya itu kalau membuat pupuk organik cair itu kan menggunakan bioaktivator seperti E4 Pertanian ataupun merek bioaktivator yang lainnya. Namun kalau kalian tidak punya bioaktivator, kalian bisa menggunakan mol buatan sendiri seperti mol terasi, mol dari nasi basi, ataupun mol dari bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, fungsinya itu sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik ya teman-teman ya. Untuk takarannya kalau digunakan sebagai dekomposer pembuatan pupuk organik cair sama aja ya teman-teman ya, seperti penggunaan pada tanaman langsung ya teman-teman ya, yaitu perbandingannya mol ini dengan air sumur 1:10. Kalau molnya ini 1 liter, berarti air sumurnya 10 liter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan mol terasi seperti ini ya teman-teman ya. Saya rasa kalian sudah paham. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.